Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bareng saya Rian. Kali ini di video-video sebelumnya mungkin saya sudah sebutkan saya dari gudang sel ya. Mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu alamatnya di mana bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Oppo A17 nih di era sekarang. Halo guys, jadi ini adalah berbagai penghargaan yang telah didapatkan oleh Gudang Sel. Gudang Sel adalah sebuah toko HP yang sangat besar berada pada pusatnya di Tasikmalaya. Banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan oleh Gudang Sel. Bahkan Gudang Sel pernah menjadi toko penjualan terbanyak HP Samsung pada masanya loh. Menarik banget gak sih kalau kalian lihat penghargaannya aja sebanyak ini? Gimana sih tokonya? Tokonya gede banget guys. Ya, tokonya di Tasik itu pusatnya. Tapi kalau kalian yang ada di luar kota, kalian bisa order kok lewat Shopee, Tokopedia yang alamatnya aku sertain di deskripsi. Ceki-ceki ya, kalau mau beli nggak usah ragu, let's go to Gudang Sel. Udah 2023, bahkan untuk A17 sendiri dia sudah rilis dari sejak akhir tahun 2002. Nah, sekarang sudah 2023, udah menginjak di bulan Mei ya. Jadi, apakah handphone ini masih worth it di bulan ini, di tahun ini? Kalau menurut saya, handphone ini masih worth it. Karena spesifikasi, desain, mulai harga pun juga sangat worth it buat kalian milikin ya, untuk kalian dapetin. Karena apalagi sekarang mungkin A17 ini sudah mulai cashback, artinya dia sudah ngurangin harga dari harga awalnya. Yang awalnya itu harga 2.100.000 atau 2.099.000 rupiah, sekarang jadi 2 juta aja, jadi 1.999.000. Untuk selebihnya mari kita jelaskan untuk spesifikasi A17 ini. Oke, untuk Oppo A17 sendiri ini, kenapa kita bisa bilang kenapa masih worth it di harga segitu, sementara kompetitor lainnya masih, atau penyaing lainnya harganya di bawah harga A17 ini sendiri. Tapi jangan khawatir ya, kalau kalian misalkan penasaran sama spesifikasinya, kenapa handphone ini masih worth it di 2023 ini? Mungkin yang pertama untuk spesifikasi handphone, kalian bisa lihat di sini desainnya pun juga sangat elegan, sangat mewah, mungkin karena dibalut dengan desain berupa kulit, tapi bukan kulit ya guys ya, karena di sini juga cuman berbentuk kulit aja. Jadi di sini desainnya juga bentuknya kayak kulit. Jadi bukan kulit beneran nih, tapi dibuat seperti kulit. Artinya di harga segitu, ini handphone cukup mewah, cukup worth it buat kalian milikin, karena desainnya juga nggak malu-maluin buat kalian bawa di tongkrongan ya. Selain itu juga, Oppo A17 ini dia sudah dilengkapi dengan fingerprint. Kalau fingerprintnya itu ada di side fingerprint, namanya itu ada di samping. Kalau mungkin biasanya handphone terdahulu ada di belakang. Nah, kalau untuk sekarang Oppo A17 ini, tapi kalau Oppo A17 ini dia sudah menggunakan side fingerprint. Artinya tidak mau mengganggu desain untuk belakang, kemewahan di belakangnya sendiri. Nah, selain itu juga, selain ada fingerprint di samping, dia juga sudah dilengkapi dengan deteksi wajah. Artinya bisa unlock pakai wajah sendiri ya, pakai face unlock seperti itu. Selain itu juga untuk tadi desain, sekarang dia juga ada fingerprint sama face unlocknya. Itu untuk desain sama fingerprint ada, sama face unlocknya juga ada. Dia sudah dilengkapi dengan 2 keamanan seperti itu. Oke, mungkin kenapa handphone ini juga masih worth it, karena handphone kompetitornya udah turun harga, bahkan cashbacknya di bawah harga, jauh banget di harga 2 jutaan. Nah, jangan khawatir guys, Oppo A17 ini mempertahankan harga di situ dan nggak turun jauh banget, karena dia juga mempunyai kualitas. Nah, kualitasnya apa aja? Selain tadi desain, selain tadi fingerprint juga ada face unlock juga. Selain itu juga dia sudah dilengkapi dengan kameranya yang 50 megapiksel. Mungkin untuk di zaman sekarang, buat kalian yang mungkin pengen handphone yang low budget banget dengan kamera besar, ini cocok banget. Jadi buat kalian kalau misalkan mau foto-foto pakai kamera A17 dengan harga 2 jutaan, ini cocok banget karena kameranya sudah menggunakan resolusi 50 megapiksel untuk kamera utamanya ya, untuk kamera belakangnya. Tapi bukan itu aja. Jadi kalau misalkan kalian mau produksi foto blur atau ala bokeh seperti di foto profesional, itu bisa loh digunain A17 ini. Selain itu juga kalau misalkan kalian pengen produksi video buat posting sosial media pun, ini juga udah bagus, sudah cukup banget ya untuk 50 megapiksel resolusi di Oppo A17 ini. Nah, untuk layarnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan layar IPS LCD ya, lumayan sih kalau di harga segitu, dengan layar kapasitas 6,56 inci, dan dia juga berukurannya lumayan tipis sih untuk baterai yang besar. Ukurannya cuman ketipisannya 103,4 cm aja ya.
Oke, selain dia mempunyai ukuran yang tipis dan baterainya yang sangat besar, dia juga memiliki chipset yang ya lumayan cukup ya untuk di kelasnya. Karena di sini boleh kita lihat di sini, dia sudah menggunakan chipsetnya itu MediaTek Helio G35 ya, octa-core. Jadi lumayan lah kalau misalkan kalian butuh game-game ringan, game online seperti mungkin FF, Free Fire, atau mungkin kalian bisa gunain main game di Mobile Legend, itu cukup ya untuk di chipset Helio G35-nya. Nah, selain itu juga dia sudah memiliki dan dia juga sudah dilengkapi dengan 3 slot SIM. Artinya kalian bisa masukin dual SIM 4G sama satu slotnya lagi buat masukin external memory. Kalau kalian dirasa ini internalnya 64 GB kurang buat kalian untuk nyimpen data atau nyimpen foto video segala macam, kalian bisa tambahin external memory sebesar 1 TB. Nah, itu jangan khawatir, kalian bisa masukin memori eksternal sebesar 1 TB atau 1 TB. Jangan khawatir ya, tinggal masukin aja. Dia juga sudah bisa ngedeteksi kok. Oke, selain itu juga dia sudah dilengkapi dengan ColorOS 12 ya, versinya 12. Kalian bisa lihat di sini, itu adalah versi ColorOS 12. Dan selain itu juga dia sudah menggunakan Android-nya 12. Jadi sudah lumayan banget untuk di era sekarang ya, di 2023 ini masih worth it banget buat kalian milikin. Nah, selain itu juga kalau untuk bahas harganya lumayan worth it sih, meskipun dia cuma turun 100.000 dari harga aslinya. Tapi di harga 2 jutaan ini kalian nggak bakal nyesel deh kalau misalkan beli handphone Oppo A17. Karena mungkin kalian belum tahu juga kalau Oppo A17 ini dia sudah dilengkapi dengan IPX4. IPX4 itu adalah tahan cipratan terhadap air ya, tapi tidak untuk diajak berenang. Nah, untuk harga mungkin worth it. Ngomong-ngomong Oppo A17 mungkin untuk di harga 2 jutaan untuk dibilang lumayan bagus sih, lumayan sih ya, karena di harga segitu kita dapetin spesifikasi yang saya sebutin tadi. Untuk minusnya pun juga paling di sini mungkin minusnya hampir nggak ada ya. Mungkin salah satu aja sih minusnya, karena dia masih pakai pengecasan USB tipe lama, jadi bukan Type C. Tapi untuk Oppo sendiri tidak egois, karena kenapa dia disebut dia masih menggunakan tipe lama untuk tipe pengecasannya, karena untuk mengamankan daya baterai yang masuk ke baterai handphonenya. Jadi itu sudah dipertimbangkan ya guys ya. Nah, untuk minusnya paling itu aja. Untuk kompetitor lainnya mungkin sudah pakai tipe Type C untuk pengecasan Type C, tapi untuk Oppo A17 ini dia masih menggunakan tipe lama ya. Nah, untuk hal menariknya mungkin kalau di Oppo ini selain dari spesifikasi, dia juga mungkin dari segi after sales ya. Kalau after sales Oppo ini mungkin garansinya bisa dibilang seumur hidup. Artinya seumur hidup itu bukan seumur hidup penggunanya, tapi seumur hidup handphonenya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan handphone Oppo lebih dari 1 tahun pada dasarnya, kalau kalian cuma dapetin garansi handphone cuma 12 bulan atau paling lama 13 bulan di kompetitor lainnya, kalau Oppo ini kalian bisa bergaransi gratis meskipun kalian sudah menggunakan handphone Oppo ini selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, itu poin menariknya guys. Jadi gimana? Worth it kan buat kalian milikin? Nah, untuk cara belinya, kalau misalkan kalian pengen milikin Oppo A17 ini, gampang aja guys. Kalian tinggal datang aja ke gudang sel di Jalan Nagarawangi. Itu untuk yang Tasik ya. Kalau mungkin kalian yang berada di luar kota seperti Ciamis, Garut, itu pun juga sudah tersedia. Nah, selain itu pun juga kalian bisa dapetin handphone ini di marketplace-nya Oppo seperti Shopee, banyak lagi yang lainnya. Jadi kalian bisa dapetin dengan mudah ya. Mungkin segitu aja review Oppo A17 dari saya, dan dicukupkan sekian. Saya Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.